Halo sahabat Merah Putih, bertemu kembali dalam channel kami. Like and share, dan jika ingin berlangganan, subscribe dan nyalakan loncengnya. Atau berlanjut ke soal nomor 6. Oke, perhatikan nilai-nilai berikut. Ya, yang ditanyakan adalah nilai-nilai dasar yang menjadi identitas perekonomian Indonesia. Apakah satu, nilai kekeluargaan? Apakah kedua, nilai kemanusiaan? Apakah tiga, nilai gotong royong? Apakah empat, nilai keluhuran? Apakah lima, nilai kemandirian? Nah, itu ada di modul yang Bapak berikan, ya, yaitu ada di nomor, benar sekali. Yang pertama nilai kekeluargaan, ya, yang selanjutnya adalah nilai gotong royong, dan yang terakhir nilai kemandirian, ya. Jadi nomor 6 ini nomor 1, nomor 3 dan nomor 5, yaitu jawabannya adalah yang C, ya. Nah, nilai dasar perekonomian Indonesia ini menjadi ciri khas dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Nah, nilai dasar, ya, tersebut terdiri atas nilai kekeluargaan, nilai kerjasama, ya, nilai gotong royong, nilai keadilan, dan nilai kemandirian. Nah, sedangkan pernyataan nomor 2, ya, nomor 2 dan nomor 4 ini, nah, ya, merupakan bukan nilai dasar perekonomian Indonesia, itu ya. Kita berlanjut ke soal nomor 7. Nah, salah satu dampak positif sistem demokrasi ekonomi adalah A, pemerintah bebas mengatur produksi masyarakat. Apakah B, pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok? Apakah yang C, monopoli perekonomian oleh pemerintah? Apakah D, hak milik perorangan diakui negara? Apakah E, berkembangnya sistem etatisme? Ya, dampak positif sistem demokrasi ekonomi ini tercermin dalam option yang D, ya, hak milik perorangan diakui oleh negara. Nah, di dalam dampak positif sistem demokrasi ekonomi, ya, nah, antara lain perekonomian disusun sebagai usaha bersama, ya, atas asas kekeluargaan. Ya, atas asas kekeluargaan, terus cabang-cabang produksi yang penting dan vital bagi negara dikuasai oleh negara. Selanjutnya, hak milik perorangan diakui oleh negara dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Serta potensi, inisiatif, dan kreativitas masyarakat dikembangkan sepenuhnya, ya, dalam batas-batas yang tidak merugikan masyarakat, ya. Oke, itulah dampak positif dari sistem demokrasi ekonomi. Kita berlanjut ke soal nomor 8. Sisi negatif yang harus dihindari dalam penyelenggaraan sistem demokrasi ekonomi adalah free fight liberalism. Nah, dampak dari sistem persaingan bebas dalam perekonomian suatu negara adalah apakah A, matinya potensi kreasi dan inisiatif pelaku ekonomi? Apakah yang B, mendorong munculnya eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain? Apakah C, dominannya aparatur negara dalam perekonomian? Apakah D, munculnya pengusaha kegiatan ekonomi oleh sekelompok orang? Apakah yang E, semakin lebarnya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata? Oke, jawaban nomor 8 ini mengenai free fight liberalism, ya, dampak negatifnya adalah berkenaan dengan option yang B, mendorong munculnya eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, ya. Kita ketahui bahwa free fight liberalism ini, ya, menjadikan kondisi pasar yang sulit dikendalikan karena terjadi persaingan yang bebas, ya. Sistem ini
memungkinkan terjadinya eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 9. Nah, peran pemerintah swasta dalam sistem demokrasi ekonomi adalah A. Menggerakkan ekonomi rakyat, B. Mengelola semua sumber daya ekonomi, apakah C. Mengendalikan kegiatan ekonomi rakyat, apakah D. Menguasai seluruh sumber daya yang ada, apakah yang E. Mengawasi seluruh kegiatan perekonomian. Ya, ini peran pihak swasta nih dalam sistem demokrasi ekonomi. Iya, benar sekali, yaitu yang A. Menggerakkan ekonomi rakyat. Ya, seperti apa, Pak? Nah, di dalam pemerintah dan swasta ini memiliki peran yang berimbang dalam menjalankan demokrasi ekonomi di Indonesia. Peran swasta antara lain adalah menggerakkan ekonomi rakyat, ikut membantu mengawasi kegiatan pelaku ekonomi, ya, dan ikut mengolah sumber daya ekonomi. Ya. Oke, kita langsung ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila atau sistem demokrasi ekonomi. Kegiatan perekonomian dalam demokrasi ekonomi ini berprinsip apakah A. dari rakyat, oleh pemerintah dan untuk pemerintah, apakah B. dari pemerintah, oleh rakyat dan untuk rakyat, apakah C. dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, apakah D. oleh rakyat untuk pemerintah, ataukah E. oleh pemerintah untuk rakyat. Iya, benar sekali, ini sering terdengar sekali, ya, sering kita dengar di berita, ya, di internet, dan kita sering baca mungkin di koran, di majalah, ya, dan sebagainya, bahwa prinsip dari sistem demokrasi ekonomi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, seperti prinsip demokrasi pada umumnya, ya, sistem demokrasi ekonomi ini menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, ya, sistem demokrasi ekonomi ini, ya, pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan perekonomian, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, itu saja, ya, pembahasan dari uji kompetensi yang ketiga terkait dengan sistem yang berkembang, sistem perekonomian yang berkembang di Indonesia. Dan ini juga mengakhiri, ya, rangkaian pembahasan dari bab kedua. Nah, kita akan lanjut ke bab ketiga di lain kesempatan. Sampai berjumpa lagi.